Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan judul kita mager pada malam ini, saya pengen ngangkat hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Hari ketika nggak ada lagi naungan, arti nggak ada naungan, kita nggak akan nemu pohon di sana. Karena dalam konteks literasi Islam yang disebut dengan naungan itu nomor 1 tuh pohon. Kita nggak akan nemu pohon di padang mahsyar. Karena semua areanya satu bumi yang ukurannya 1000 kali lebih besar daripada bumi tempat kita tinggal sekarang, dan namanya tetap bumi, bumi mahsyar namanya. Kalau di akhir surat Ibrahim Allah nyebutnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika bumi yang lama sudah berganti dengan bumi yang baru. Earth yang lama berganti dengan earth yang baru. Earth yang baru itu disebut dengan ardul mahsyar. Kita nyebutnya padang mahsyar. Dalam teks Arab disebutnya ardul mahsyar. Terjemahan yang lebih tepatnya bumi mahsyar, planet mahsyar. Ukurannya 1000 kali lebih daripada ukuran bumi yang sekarang. Mataharinya juga berkali-kali ribu lipat lebih besar daripada matahari yang sekarang. Kebayang gak tuh panasnya kayak gimana? Dan pada masa itu yauma la dhilla illa dhilluh, enggak ada tempat bernaung, berteduh sama sekali. Kita enggak akan nemuin pohon sama sekali. Tidak ada kendaraan yang kita bisa berlindung dari cahaya matahari seperti mobil kita. Kalau orang Arab kendaraannya onta, terus di atas onta itu ditaruh semacam tenda gitu kan ya, itu udah enggak ada. Kalau dalam konteks modern, mobil. Nggak ada rumah tempat kita berteduh dengan ruang ber-AC, sama sekali nggak ada. Semua tempat itu panas. Kalau di bumi sepanas apapun kita masih bisa nyari minimarket ya buat ngadem. Kita bisa nyari pohon, kita bisa mencari payung, kita bisa pakai topi, kita bisa dipayungin sama dia. Masih banyak cara gitu untuk berteduh dari matahari. Pertama mataharinya nggak panas-panas amat, keduanya banyak tempat berteduh. Nggak kebayang di padang mahsyar matahari entah berapa kali lebih panas daripada sekarang, dan kemudian buminya juga tidak ada sama sekali kehidupan, tandus setandus-tandusnya. Itu hari yang paling luar biasa, melelahkan. Coba teman-teman renungkan, ingat-ingat ya. Dalam hidup kita pernah nggak ngejalanin satu hari yang capek banget di luar rumah? Capek banget di luar rumah. Kalau buat saya pengalaman kayak gitu tuh terjadi pas lagi haji, hari Jumat, haji besar. Saya jalan malam nih, begitu matahari terbenam, jalan dari Arafah ke Muzdalifah. Jalan ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah itu jalan padahal cepat sebetulnya, dekat, tapi karena crowded banget, akhirnya macetnya bukan oleh kendaraan, macet oleh manusia. Kalau di Indonesia, Bandung, Jakarta kita sering macet kendaraan, ini macetnya tuh manusia. Sampai berhenti, tapi manusia. Coba, kalau berhenti kendaraan masih mending, bisa pakai motor, bisa jalan kaki lebih cepat naik mobil daripada naik mobil. Ini orang tapi macet, berhenti. Sampai di Muzdalifah itu udah tengah malam. Padahal kalau normalnya paling juga sejam. Sampai Muzdalifah tengah malam. Muzdalifah langsung tepar di atas tanah, istirahat sebentar. Karena emang ada sunnahnya bermalam di Muzdalifah. Tapi kita gak mungkin bermalam penuh, karena ngejar, karena macet, jadi kita kondisional. Istirahat sejam 2 jam di atas tanah, tidur. Bangun tidur, milihin kerikil untuk lontar jamarat, jalan lagi ke Mina. Sampai di Mina udah subuh. Subuh lontar jamarat, beres lontar jamarat langsung pulang ke Mekah, dan itu semua jalan kaki. Pulang ke Mekah buat
tawaf ifadah. Nah itu sampai di Mekah itu udah menjelang zuhur. Tawaf nggak usah jalan, berhenti aja, berdiri aja gitu. Itu kita tawaf sendiri, dibawa oleh arus. Jadi tawafnya gini, 7 putaran, gitu aja, muter. Karena ke bawah arus, saking padatnya manusia. Lalu beres tawaf yang kayak gitu kondisinya, udah jalan dari kemarin maghrib sampai siang nih jalan terus, tidur baru 2 jam itu juga nggak jelas. Kemudian balik lagi ke Mina, karena harus masuk Mina sebelum matahari terbenam. Kalau masuk pas matahari udah terbenam, nanti kena denda. Akhirnya kita ngejar balik lagi ke Mina, perjalanan sekitar 3 jam lebih. Itu adalah hari yang paling melelahkan dalam hidup saya di luar rumah. Dan padang mahsyar kalau dibandingkan dengan itu tuh bukan kerikil lagi, lebih kecil dari kerikil kepayahannya, nggak ada apa-apanya. Padang mahsyar lebih dahsyat dari itu. Jalannya bukan setengah hari kayak saya cerita tadi, jalannya bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa sekian puluh ribu tahun. Itu jauhnya benar-benar jauh. Nggak ada kendaraan, benar-benar nggak ada kendaraan. Nggak ada naungan, benar-benar nggak ada naungan. Tandus setandus-tandusnya. Itu yang disebut oleh Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh. Nggak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Cuman satu-satunya tempat kita berteduh, nggak akan kepanasan, nggak akan kepayahan, cuman berada di bawah naungan Allah. Masalahnya cuman ada 7 komunitas yang masuk ke dalam naungan itu. Sisanya enggak. 7 komunitas ini pun ternyata saringan dari orang mukmin, saringan dari orang Islam. Jadi bukan masalah yang penting saya udah Islam, enggak. Dari orang Islam sendiri masih disaring lagi benar-benar yang spesial. 7 golongan kalau bahasa resminya, 7 komunitas, 7 geng kalau bahasa anak nongkrongnya, cuman ada 7 kelompok. Salah satu dari 7 kelompok itu, nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah atau dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya, apa definisi syab atau pemuda? Secara usia dalam Islam, pemuda itu usia di bawah 40 tahun. Itu syab. Secara status belum menikah. Kalau udah menikah Ustadz, udah bukan syab. Karena ujiannya nggak seperti yang belum menikah. Beda, saya pernah ngerasain. Berat. Apalagi ada satu teman saya, kemarin baru ditinggalin mantan. Mantannya nikah. Ngirim pula hasil video-video sama fotonya ke dia. Langsung udah nggak terkontrol. Langsung kita pegang rame-rame. Jangan sampai dia nyari tower. Ternyari-nyari tower, ngapain lo? Mau benerin Ustaz ada yang rusak. Pura-pura ternyata mau loncat. Nah ini nih namanya ujian. Ujian ketika kita belum menikah. Ujian di usia muda di bawah 40 tahun. Kalau belum menikah tapi udah di atas 40 tahun, beda lagi. Usianya di bawah 40 tahun, secara status belum menikah. Karena kalau udah menikah, dia udah ngerasain ketenangan, sakinah. Litaskunu ilaiha. Supaya kalian cowok-cowok merasa tenang kepada perempuan. Udah tenang. Tapi kalau sebelum menikah, itu zulzilu. Zulzilu itu kalau dalam bahasa kita tuh gempa dengan skala 9,8 skala Richter. Itu zulzilu tuh. Sampai ada ayat zulzilu iza zulzilatil ardu, dan yang tahu banget ayat itulah jomblo. Zilzal, kehidupannya itu terguncang luar biasa. Ngelihat orang semuanya kayak dia paling sengsara di muka bumi. Ngelihat setiap orang tuh deg-degan, ngelihat cewek deg-degan. Dan apalagi ngelihat ceweknya crowd kayak gini gitu ya. Baru masuk di depan mall, aduh saya kok deg-degan ya. Zulzilu, guncangannya tuh luar biasa. Kalau yang udah sakinah, santai. Karena di sebelahnya ada istri. Kalau nggak ada istri, deg-degan juga. Intinya mah
Beda ujiannya, karena beda ujiannya, maka beda pula rewardnya. Al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan Allah itu tergantung beratnya beramal. Buat yang masih sendiri, beramal itu lebih berat. Kenapa? Karena zilzal dalam di batinnya itu kenceng. Godaannya tuh banyak. Mikirin itu nggak jelas apa yang dipikirin. Karena ya gitu, kondisinya tuh antara kayak nggak ada kejelasan status. Apalagi dia udah sendiri digantung. Kan lebih nggak jelas lagi ya. Saya gimana? Berat statusnya. Nah ini nih ngeri banget ujiannya. Kalau dia nggak pegang Allah, dosanya itu bisa udah 1, 2, 3 dosa-dosa besar itu beruntun bisa dia lakuin. Udahlah kayak gitu, nggak tahu harus melampiaskan kepada yang halal, dia tinggal di antara kelompok masyarakat yang tidak terjaga, yang penuh fitnah, tinggal di kos-kosan, kos-kosannya campur cewek cowok, dan di situ itu anak-anak yang mungkin belum semuanya pada paham agama atau taat beragama, sehingga biasa aja ngobrol, keluar dari kamar itu pakai daster biasa. Itu kan zilzal kan, itu ujian yang berat. Terus harus kemana? Kalau yang udah nikah, pulang ke rumah. Kita pulang kemana? Zilzal kan, guncang. Gak usah diterusin kata-katanya. Masa saya harus bilang ke kamar mandi Ustadz? Enggak lah. Maka itu kan dosa kan? Jadi dosa juga nih. Terus gimana dong? Kita harus ngapain Ustadz? Nah disitulah ujiannya. Sehingga kalau dalam kondisi kayak gitu, dia bisa istiqomah, dia bisa tetap taat kepada Allah. Itu dia istimewa banget. Lebih istimewa daripada yang udah nikah. Makanya buat yang udah nikah, udah mungkin kesempatannya bukan di nomor 2, di nomor 1, nomor 3, 4 sampai 7 kan. Tapi yang nomor 2 udah lewat. Karena dia nggak dapat lagi ujian seberat syab, anak muda. Ujiannya udah nggak kayak mereka. Saya pernah dengar 2 anak muda sama-sama lagi ngobrolin tentang perasaan. Itu nggak ada yang dengar. Dua-duanya ngomong dan curhat. Lu masih mending gua. Ya itu mah nggak ada apa-apanya gua. Terus aja masih sama-sama curhat. Saking zilzalnya tuh luar biasa. Dan saya senyum-senyum aja. Ustaz kok diam aja sih? Sakinah. Beda kita, beda nasib. Malah saya panas-panasin, saya telepon istri saya. Yang gimana, apa segala macam. Wah Ustadz mas sengaja. Telepon lagi sekali lagi. Kok 2 kali Ustadz? Ya gitu deh pokoknya. Wah makin zilzal mereka. Sampai ini kenapa Ustadz kita lagi gempa ya? Ini nih ujian anak muda. Makanya karena diuji kayak gini, akhirnya ya kalau dia bisa tetap istiqomah, konsisten, komitmen dengan batasan syariat, maka dia istimewa di sisi Allah. Dan juhdun, pengorbanan dia untuk menjaga diri dalam kondisi yang berat kayak gitu, itu yang Allah hargain nanti di padang mahsyar. Kesini wahai anak-anak muda, kumpul-kumpul. Yang mengikuti jejak Yahya alaihissalam, yang mengikuti jejak Maryam radhiyallahu anha. Karena mereka 2 simbol, satu lagi Yusuf alaihissalam. 3 simbol anak muda yang di masa mudanya banyak godaan. Yusuf digoda, Yahya digoda, Maryam digoda, tapi istiqomah tidak berbuat dosa sampai Allah menentukan kebaikan setelahnya. Kebaikan Yusuf akhirnya menikah juga. Kebaikan Yahya akhirnya syahid. Kebaikan Maryam akhirnya diberikan anak tanpa punya suami. Allah menentukan nasib yang berbeda-beda. Tapi semasa mereka diuji, 3-tiganya itu simbol dari istiqomah. Benar-benar istiqomah. Keren banget tuh 3-tiganya. Maryam saking istiqomah, hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Yusuf saking istiqomah, itu digoda sama cewek di dalam ruangan. Dan ceweknya itu bukan cewek biasa. Bukan hasil editan pas ketemu kok beda. Enggak. Ini cewek benar-benar cantik, nggak diedit, emang benar-benar cantik. Dan insya Allah semua ada di sini. Daripada mereka tiba-tiba pulang satu persatu ntar ya, kok sepi di atas, sebel sama Ustadz. Ini cewek benar-benar cantik, cantiknya itu diakui. Jadi kayak Miss Mesir lah.
Bertahun-tahun dia dapat piala Miss Universe, malah bukan Miss Mesir lagi. Itu cantiknya cantik beneran, sampai direkam kecantikannya di dalam banyak riwayat. Dan dia udah nutup pintu, manggil Yusuf, Yusuf ke kamar, beresin kamar kotor. Datang aja Yusuf dengan polosnya, bawa kemoceng, bersih-bersih. Pas sudah masuk kamar, ditutup pintunya dari dalam, dikunci. Ceweknya datang ke Yusuf, itu cewek ditaksirin, dikecengin semua orang cowok-cowok yang ada di Mesir. Semua berandai-andai, seandainya saya jadi suaminya, seandainya saya jadi suaminya. Yusuf sekarang ada di dalam kamar berdua sama cewek itu. Yusuf juga bukan cowok biasa. Semua cewek se-Mesir juga, seandainya saya istri Yusuf, seandainya saya. Jadi dua nih selebgram Mesir. Maksudnya semua orang tertarik kepada mereka, saking keren-kerenah. Cowoknya keren, ceweknya kerenah, dua-duanya keren lah. Ini dua orang yang keren nih berkumpul di satu ruangan, dikunci, dan ceweknya tuh rawadathu. Rawadat itu ngegodain. Gimana Ustaz? Gak usah diimajinasikan. Cukup kayak gitu aja pokoknya. Dipanggil mungkin, tapi gak sampai berbuat dosa ya. Dipanggil atau kesini wahai Yusuf, aku mencintaimu, nggak ada siapa-siapa, kamu nggak usah khawatir, aku akan rahasiakan apa yang terjadi hari ini di sini dan segala macam. Wah, itu udah luar biasa. Wahammat bihi, dia tuh bergairah kepada Yusuf, dan Yusuf normal. Kalau nggak normal nggak ada ujian. Maaf, saya nggak tertarik sama cewek, nggak ada mas, nggak ada ujian. Jadi nggak perlu diteladanin kan, karena dia tidak wajar. Tapi Yusuf ini normal. Apa dalil bahwa Yusuf normal? Wahamma biha. Makanya kalau kita baca Quran tuh tafsirnya tuh yang detail, kata demi kata. Wahammat bihi, wahamma biha. Yang ceweknya bergairah kepada Yusuf, yang Yusuf juga bergairah kepada cewek tersebut. Sama-sama bergairah, sama-sama tertarik. Tiba-tiba Allah tunjukin burhan, muncul wajah Yakub di depan Yusuf. Yakub dalam keadaan ekspresi sedih, gini aja. Gitu ekspresi Yakub. Sedih banget Yusuf sampai kayak gini. Jangan sampai ayah bakal kecewa banget kalau kamu sampai ngelakuin ini. Buat apa ilmu yang ayah ajarin selama ini? Buat apa pengorbanan ayah selama ini? Kamu lupa dengan semua nasihat ayah, seolah-olah ya. Tapi dalam bentuk film yang kayak 3D banget. Dan itu ada di depan muka Yusuf, disebut dengan istilah burhan kalau dalam teks ayatnya. Burhan itu tampil wajah Yakub dengan wajah sedih. Langsung Yusuf lupa sama cewek itu, lari, ditarik dari belakang. Saking kencengnya narik, sampai sobek bajunya. Banyak pelajaran sih dalam adegan ini. Salah satu pelajarannya itu tentang parenting, tentang cara ayah mendidik anak sampai muncul burhan itu gimana. Nanti di kesempatan lain lah kita bahas. Saya dulu pernah ngisi satu materi tentang parenting. Saya cuma membahas burhan aja. Gimana caranya seorang ayah bisa ngedidik anak sampai kebayang wajah ayahnya itu ketika dia mau bikin dosa. Itu namanya udah sampai ke level burhan. Sehingga dia misalnya mau nyontek pas lagi ujian. Aduh, kalau ketahuan sama ayah saya pasti dia kecewa banget. Bukan dimarahin, gak takut dimarahin, tapi takut ngecewain. Pasti ayah kecewa banget, gak jadi deh. Itu burhan tuh. Gimana sampai ayah bisa menampilkan imajinasi itu di benak anak kalau bukan dengan kasih sayang yang dalam banget? Gak bisa dengan paksaan, harus dengan kasih sayang dalam. Dan Yakub adalah simbol ayah yang kasih sayangnya luar biasa, sampai bisa munculin burhan. Tapi yang kita bahas adalah ujiannya Yusuf. Selamat. Ini nih baru disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah. Tumbuhnya itu dalam keadaan taat kepada Allah. Dan ukuran taatnya apa Ustadz? Ukuran taatnya adalah tinggalkan dosa. Kalau bahasa di bio saya, sedikit dosa. Kok pakai kata sedikit? Enggak punya dosa Ustadz? Enggak boleh kita bilang enggak punya dosa. Arti sedikit dosa itu adalah dosanya yang tinggal yang kecil-kecil aja. Yang besar tinggalin. Yang kecil kenapa kok masih ada? Karena enggak sengaja, lupa. Itu kan ada pasti sisa ya. Enggak mungkin enggak. Kalau kita bilang nggak punya dosa, namanya kultus diri sendiri. Kata Allah, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, nggak boleh.
Makanya saya bilang banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Itu pakai hasil renungan. Jadi bukan kok sedikit dosa, harusnya kan nggak punya dosa, nggak bisa. Cuman Nabi SAW yang nggak punya dosa. Sisanya sampai Abu Bakar juga punya dosa. Cuman dosa beliau sudah diampuni oleh Allah karena solehnya luar biasa. Kalau kita sebagian udah diampuni, sebagian lain mungkin belum karena belum bertaubat benar-benar dengan nasuha. Tapi usahain tinggalkan dosa. Kita cukup ninggalin dosa aja, itu tuh udah jadi syabun nasya'a fi ibadatillah. Kalau ibadah Ustaz, ibadah yang wajib itu udah pasti, karena kalau kita ninggalin yang wajib berarti dosa kan? Gimana dengan ibadah sunnah, tahajud, puasa sunnah, tilawah, itu bonus. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah atas yang wajib dan melakukan yang haram. Itu udah salah rumusnya. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga lisan. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga pandangan. Yang disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah dalam konteks hadis tadi, dia usahain sedikit mungkin dosanya, tinggalin dosa. Terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan godaan di masa muda. Kalau teman-teman bisa istiqomah dalam urusan ini, urusan perasaan, urusan pergaulan yang paling berat, urusan entertain yang berlebihan, karena entertain itu ada yang masih wajar, ada juga yang berlebihan. Urusan apa lagi? Dosa-dosa maksiat seperti minum, kemudian pakai drugs dan seterusnya, atau mungkin the new drugs itu pornografi dan seterusnya. Ini bisa ditinggalkan. Udah sampai kapan Ustaz batasannya? Antara dua batasannya. Batasan status berarti menikah, batasan usia berarti 40 tahun. Kalau udah lewat 40 tahun, insya Allah ujiannya nggak seberat di bawah 40 tahun. Kalau kita bisa jaga diri di masa itu, pergaulan, perasaan gimana Ustaz? Jangan terlalu mudah jatuh hati kalau belum halal. Ustaz itu kan nggak disengaja, jangan diikutin. Kadang-kadang dia emang nggak disengaja, munculnya itu dari setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Ih, cantik ya. Udah jangan diterusin, jangan dibahas. Begitu kita sekali klik, udah kita dibahas, maka itu jadi sebuah episode. Jadi episode yang panjang dan endingnya air mata dan penyesalan.